Halo Bapak Ibu, ketemu lagi. Puji Tuhan kita ketemu lagi meskipun lewat video ya. Jadi saat ini saya mau membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur, Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Jadi begini bunyinya. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ayat ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji, kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin Bapak Ibu, beginilah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi setelah kita membaca Mazmur 56 ayat 1 sampai 14, kita melihat ini bahwa pada ayat yang pertama kita tahu bahwa ini merupakan Mazmur Miktam Daud ketika dia ditangkap orang Filistin di Gat. Dan hal ini bisa kita lihat di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Nah, ketika kita membaca 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Jadi ketika Saul mengejar Daud dan Daud lari mencari perlindungan, dia menuju ke Gat. Dan di saat dia di Gat, dia justru beroleh ketakutan. Nah, pada saat Daud memiliki ketakutan kepada Saul, ketika dia lari ke Gat, dia memiliki dua ketakutan, yaitu kepada Saul dan juga kepada Raja Akis, raja kota Gat itu. Baik, kembali ke Mazmur 56. Jadi setelah kita membaca Mazmur 56, kita melihat bahwa di sini ada transformasi. Transformasi dari ketakutan menuju tidak takut. Ya. Jadi saat kita mengetahui bahwa rasa takut itu dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali, mulai dari Adam dan Hawa hingga Anda dan saya. Dan takut itu memiliki berbagai macam bentuk. Anda bisa takut gagal, takut kehilangan barang berharga, orang-orang yang Anda sayangi, takut untuk mengecewakan, takut untuk mati, bahkan banyak rasa takut. Menurut beberapa opini bahwa rasa takut itu sendiri menghentikan langkah, mematikan mimpi, bahwa saat Anda berusaha, misalnya ingin membuka usaha, kemudian bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau tidak laku? Bagaimana kalau bangkrut? Bagaimana kalau tempatnya tidak prospek? Bagaimana kalau terjadi seperti corona ini misalnya? Lalu kemudian itu kembali kepada Anda bahwa apakah Anda akan
terus kepada rencana Anda itu tadi, atau batal, mundur malahan. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang sebenarnya ditunjukkan dari rasa takut itu sendiri adalah kemungkinan terjelek, resiko, ancaman, konsekuensi, semua hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol, termasuk eh, tahu masa depan, apa yang akan terjadi nanti, what next, apa yang terjadi nanti, itu semua ditunjukkan di hadapan Anda. Jadi apa yang sedang ditunjukkan rasa takut di sini adalah sebuah kesadaran, sebuah awareness tentang apa yang Anda akan hadapi. Jadi ketika Anda melangkah dengan pertimbangan baik buruknya. Jadi ketika Anda melangkah bukan melangkah kosongan, tapi melangkah dengan pertimbangan. Nah, sebagai respon di sini, ketika Anda mempertimbangkan semuanya itu, kemudian menjadi oke, tak hadapi atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di lain sisi, saat fight dan flee, hadapi atau lari adalah sebuah respon saat takut. Di lain sisi ada sebuah pemikiran bahwa ngapain nunggu rasa takut itu datang. Jadi kita tidak menunggu rasa takut itu datang. Jadi planning dan respon dibuat sebelum rasa takut itu datang. Jadi ketika rasa takut itu datang, kita sudah memiliki persiapan untuk menghadapinya. Jadi berpikir jauh ke depan, memiliki persiapan yang matang jauh-jauh hari, seperti misalnya rencana pendidikan yang Anda pikirkan sekarang. Pada saat anak Anda masih kerincing-kerincing, masih bayi, pendidikan itu sampai kuliah, Anda pikirkan pada saat sekarang. Atau juga seperti investasi. Nah, tapi Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang rasa takut itu selalu di depan. Jadi sebuah big plan, perfect plan, hancur karena masalah sepele. Jadi seperti sebuah rencana liburan, Anda merencanakan liburan bersama Anda, lalu ketika tiba-tiba hari H, ya hujan, atau tiba-tiba haji, adik sakit, gak jadi dong. Jadi sebuah big plan yang Anda rencanakan untuk menghadapi rasa takut itu sendiri malah menjadi hancur dan Anda dihadapkan pada sebuah situasi helpless, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat kehidupan Daud mengalami pelarian dari kejaran Saul. Itu sudah melewati berbagai hal, bahkan tempat dan juga orang. Dia mulai berlindung kepada Mika, istrinya. Kemudian Jonathan adalah temannya. Keduanya ini adalah anak-anak putra dan putrinya Saul. Kemudian dia coba lari kepada nabi-nabi. Imam Ahimelek di Nob. Apa yang terjadi? Justru Imam Ahimelek ini justru dibunuh oleh Doeg, orang Edom. Lalu yang tertinggal apa? Yang tertinggal adalah plan B. Lari ke Gad. Dimana dia tahu kalau di Gad adalah musuh bebuyutan Israel. Bahwa gak mungkin Saul mengejar Daud sampai ke Gad. Jadi ini sebuah rencana yang boleh dibilang perfect buat Daud, bahwa di Filistin, di Gad, dia akan aman. Tapi justru ini malah jadi sebuah kegagalan. Karena apa? Karena ketahuan oleh pegawai Raja Akis bahwa pegawai Raja Akis ini mengenali Daud. Dari mana? Bukankah ini Daud yang orang-orang pada bernyanyi Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa.
mengenali dia, dan apa yang terjadi bahwa semuanya hancur berantakan, bahwa dia memiliki dua rasa takut dan ancaman yang besar bahwa hidupnya akan berakhir. Iki Raja Akis ngamuk, tersinggung, marah, sudah selesai. Jadi apa yang dia lakukan saat itu justru terlihat mungkin silly, mungkin mungkin bodoh, mungkin aneh-aneh, mungkin apa sih kok wong sing ngalahno Goliat pura-pura gila dan hilang ingatan. Tapi yang menjadi luar biasa adalah dia selamat, it's safe. Baik Bapak Ibu, jadi apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 56 ini? Pertama, kita bisa melihat di ayatnya yang kedua bahwa Daud datang ke hadapan Tuhan. Di ayatnya yang kedua, kasihanilah aku ya Allah. Jadi setiap permasalahan yang Daud alami itu membuka mata, hati, dan pikirannya untuk mengandalkan siapa dalam setiap permasalahan ini. Pertolongannya datang dari mana? Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk kembali melihat Yeremia 17 ayat kelima dan ayatnya yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu hal pertama. Hal kedua, waktu aku takut. Kejujuran, apa adanya, tidak menyembunyikan. Waktu aku takut, tidak berbuat, tidak mengada-ngada. Aku ini percaya kepadamu. Jadi apa yang bisa kita lihat bahwa seperti ketika Yesus menghardik badai. Jadi murid-muridnya lagi di perahu, Yesus tidur di buritan di Markus 4 ayat 40. Lalu kemudian murid-muridnya datang dan mengatakan, "Guru, kamu tidak mengerti apa kita akan binasa?" Lalu kemudian Yesus bangun dan mengatakan, "Diam, tenanglah, badaiku tenang." Lalu kemudian apa yang dikatakan Yesus pada Markus 4 ayat 40? "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, jadi saya kembalikan juga kepada Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian hal yang ketiga adalah sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Itu ayatnya yang ke-9 Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Daud menemukan dirinya di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu semuanya. Dia tahu siapa Anda, dia tahu bagaimana cara Anda berpikir, bagaimana cara Anda melangkah. Dia tahu bahkan di depan itu ada apa untuk situasi yang Anda hadapi. Jadi kita juga bisa melihat ini di Mazmur 139. Saya bacakan cukup ayatnya yang pertama sampai keempat aja. Engkau mengetahui, engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Allah Maha Tahu, dia tahu semuanya tentang Anda. Baik, hal yang keempat, kita lihat lagi di Mazmur 56 ayat bagian ini, aku yakin Allah memihak kepadaku. Itu ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Sebagai referensi saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Yesaya 41 ayat 10.
Begini bunyinya Bapak Ibu, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin Bapak Ibu, sungguh luar biasa sekali bahwa apa yang dipelajari dari Daud ini sangat banyak. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari dari Mazmur 56 itu sebenarnya memberikan banyak implikasi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa permasalahan rasa takut itu mengajarkan kita banyak hal, terutama adalah menaruh harapan pada Tuhan, dan semua berasal dari memahami dan mengenal akulah Tuhan. Jadi kita bisa terbebas dari rasa takut dan bermegah, percaya membuat kita terbebas dari rasa takut dan bisa bermegah. Jadi demikian Bapak Ibu firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kami bersyukur akan penyertaan-Mu, kami bersyukur akan naungan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih karena kasih-Mu Bapa, firman ini menerangi hati kami, menguatkan hati kami, dan menguatkan kasih kami kepadamu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati.